Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku semuanya alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas ya bab yang kelima materi setelah penilaian tengah semester yaitu tentang zakat. Yuk kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu kembali. Materi yang akan kita bahas anak-anak tentang zakat ya. Nah, zakat yang akan kita bahas tentunya memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, menghitung ya, bagaimana cara membayar zakat fitrah dan zakat mal. Untuk selanjutnya, ini dasar atau dalil diwajibkannya seseorang membayar zakat fitrah maupun zakat mal. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khud min amwalihim, ambil harta mereka ya, dari harta mereka. Shadaqatan untuk membayar zakat, tutahhiruhum ya, tutahhiruhum itu untuk membersihkan mereka. Nah, kalau ini konteksnya adalah zakat fitrah, maka untuk membersihkan jiwa. Kalau konteksnya zakat mal, maka untuk membersihkan harta. Wa tuzakkihim biha ya, untuk membersihkan ya harta mereka, jiwa mereka karenanya. Wa sholli alaihim, setelah mereka membayar zakat fitrah, zakat mal, maka didoakan. Maka ini adalah sebuah rangkaian ya ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin ya setelah mereka membayar zakat fitrah maupun zakat mal itu didoakan. Karena memang di sini adalah sebuah perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ini zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sedangkan zakat mal perlu kalian ketahui ya di sini ada ternak ya peternakan, ada pertanian atau buah-buahan, ada emas, ada perak, ada uang tentunya, ada kepemilikan harta, ada perdagangan dan juga ada zakat untuk profesi. Nah, perhatikan baik-baik anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian nisab hal untuk zakat. Nisab adalah batasan minimal harta yang kita miliki. Batasan minimal harta yang kita miliki. Yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat. Itu nisab. Kalau hal adalah harta yang kita miliki tersebut itu dikuasai oleh kita dalam 1 tahun. Ya, dikuasai oleh kita dalam 1 tahun. Nah, oleh karena itu, karena harta kita sudah kita kuasai selama 1 tahun, maka harus dan punya kewajiban harus dibayarkan zakat malnya. Seperti itu ya, anak-anak. Terus kemudian ini zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ya oleh seseorang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan. Nah, setiap jiwa muslim yang masih hidup maupun muslimah yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Besarannya berapa? 2,5 sampai 2,7 atau kalau mau disempurnakan lagi agar biar lebih berat 3 kg setiap jiwa yang masih hidup. Nah, kemudian kembali lagi, maaf. Adapun syarat wajib atau rukun ya, rukun membayar zakat fitrah yang pertama anak-anak, dia beragama Islam. Yang kedua, dia masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan pokok. Ya, tolong ini perhatikan baik-baik ini. Jadi, zakat fitrah itu memiliki rukun ya yang harus istilahnya ya, syarat wajib membayar zakat fitrah ya, maaf. Syarat wajib membayar zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, dia hidup. Yang ketiga, mereka memiliki kelebihan makanan. Jadi tidak harus kaya. Kalau dia punya kelebihan makanan, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Nah, kapan waktu membayar zakat fitrah? Waktu membayar zakat fitrah ada 3. Yang pertama, waktu takjil.
Nah, ini sering kita lakukan di sekolah ya. Begitu bulan Ramadan tiba sampai akhir bulan Ramadan, maka itu adalah waktu takjil, waktu yang didahulukan, waktu yang dibolehkan ya. Kemudian yang kedua, waktu afdol. Kapan waktu afdol itu? Semenjak matahari terbit 1 Syawal sampai sebelum ya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Terus kemudian yang ketiga, waktu wajib. Waktu wajib itu begitu ya bulan Ramadan selesai, waktu Maret Ramadan, akhir bulan Ramadan selesai, masuk di bulan Syawal, begitu matahari terbenam akhir bulan Ramadan sampai matahari terbit 1 Syawal. Ya. Sampai matahari terbit 1 Syawal sebelum sholat Id. Nah, ini agak kebalik sebenarnya. Harusnya A, kemudian B itu di C dan C itu di B. Jadi urutannya kapan waktu membayar zakat fitrah? Yang pertama waktu takjil dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kapan waktu wajib? Nah, habis takjil wajib yaitu setelah akhir bulan Ramadan sampai matahari terbit di bulan 1 Syawal. Kapan waktu afdal? Matahari terbit 1 Syawal sampai menjelang sholat Id. Itu waktu afdal. Nah, kita lanjutkan contohnya. Contoh ini. Contoh kita memiliki salah satu keluarga, namanya Pak Salim misalnya. Dia punya istri, punya anak 2, ya, sama pembantu mungkin, ya, punya suami. Nah, asisten rumah tangga. Jumlah totalnya itu 7, ya, 7. 7 ya, kadar perjiwanya kan 2,5, 2,7 dilengkapi ya atau disempurnakan. 2,7 kali 7 sama dengan 18,9 kg. Ini yang harus dibayarkan oleh Pak Salim. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Zakat mal. Pengertian zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh individu ketika harta orang tersebut telah memenuhi ketentuan nisab dan telah mencapai 1 tahun. Nah, boleh enggak sebelum 1 tahun dikeluarkan zakatnya? Boleh, terutama bagi kalangan profesional, kayak guru, dokter, dan seterusnya ya, yang setiap bulannya dia mendapatkan gaji dari perusahaannya. Nah, ini contoh untuk zakat binatang ternak. Jadi kalau unta itu nisabnya 5. Ya, nisabnya 5. Kalau sapi atau kerbau nisabnya 30. Kambing nisabnya 40. Ini batasannya ya. Nisab itu batasan harta yang wajib dikeluarkan. Nah, ini ada aturannya. Kalau 5 sampai 9 ya, zakatnya 1 ekor kambing. 10 sampai 14 2 ekor kambing. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari sehabis ini. Nanti setelah kalian melihat di YouTube, nanti YouTube-nya bisa dibuka kembali dan dipelajari kembali. Untuk sapi dan kerbau seperti itu juga, sama, ada jenjangnya, ada batasannya setiap ekornya ya. Kemudian kambing, jadi 40 sampai 120 1 ekor kambing dan seterusnya. 121 sampai 200 2 ekor kambing ya. Nanti bisa dipelajari anak-anak. Terus kemudian menghitung zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Nisabnya itu 5 wasak atau 750 kg. Ya. Kalau masih gabah itu 1250. Ya. Kalau ini 750 itu dalam bentuk yang sudah bersih. Ketentuannya ada 2 ya. Yang pertama, dengan nisab yang sama dia membayar zakatnya itu 5%. Bagi siapa? Bagi para petani yang berbiaya, dalam hal ini adalah beririgasi. Kemudian bagi petani yang tidak punya irigasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala airnya itu 10% membayar zakatnya. Nah, ini contohnya anak-anak.
Ini Pak Jarwo panen 1 ton atau 1000 kilogram memenuhi nisab apa tidak? Memenuhi nisab. Nisabnya 750 kilogram, sedangkan dia menghasilkan 1000 kilogram. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka 5 kali 10, 5 per 10 dikalikan 1000 sama dengan 50 kilogram. Ini bagi yang 5%. Bagi yang 10%, 10 kali 10 dibagi 10 per 100 dikalikan 1000 kilogram sama dengan 100 kilogram. Ini contoh yang sangat sederhana yang bisa kalian lakukan nanti seandainya suatu saat kalian jadi bos, ya, punya pertanian. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan menghitung zakat mal tentang kepemilikan emas, ya. Kepemilikan emas yang telah dimiliki dalam 1 tahun, ya, sudah haul. Nah, ini contohnya ini. Siapa? Ini anggap saja Pak Kosim. Ini Pak Kosim memiliki emas 200 gram, nah, sama dengan 160 juta. Apakah Pak Kosim wajib zakat? Nah, dilihat. Nisab emas, ya, itu 85 kilogram. 85 kilogram, kalau 1 gramnya itu 800.000, maka jumlah nisabnya adalah 68 juta. 68 juta yang dimiliki oleh Pak Kosim itu 160 juta. Berarti sudah di atas nisab. Nah, karena sudah di atas nisab, maka Pak Kosim wajib membayar zakat mal. Zakat malnya yang harus Bapak Kosim tunaikan, ya, 2,5%. Ya, karena ini nisabnya 2,5%. Zakatnya 2,5%. Dikalikan 160 sama dengan 4 juta. Ini setiap tahun yang harus dikeluarkan oleh Pak Kosim karena dia punya harta 160 juta dalam setahun tersebut. Luar biasa itu. Nah, terus kemudian kita lanjutkan anak-anak. Nisab kepemilikan harta 85 gram emas, ya, batasannya 1 tahun. Ini aja, anggap saja Bu Marhamah, ya. Ini kepemilikan harta. Ya, dia punya tabungan. Dia punya deposito. Terus kemudian dia juga punya rumah, kontrakan, dan seterusnya. Emas, perak, dan seterusnya. Ini kepemilikan harta. Total harta yang dia miliki 1 miliar. Wah, luar biasa. Nah, jika harga 1 gram emas itu 800.000, maka batas nisab zakat mal adalah 68 juta. Ini kalau 800.000. Nah, karena emas kadang-kadang berubah, ya, bisa 800, bisa 500, bisa 700, bisa 600, maka disesuaikan harga pada saat itu, ya. Terus kemudian penyelesaiannya, anak-anak, 1 miliar dikalikan 2,5% sama dengan 25 juta per tahun yang harus dikeluarkan oleh Bu Marhamah karena dia memiliki uang dalam 1 tahun tersebut 1 miliar. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Menghitung zakat perniagaan ini anak-anak. Perniagaan agak berbeda ya, karena perniagaan di situ ada biaya, ada modal, ada modal, kemudian ada biaya untuk melaksanakannya. Maka perhitungannya berbeda dengan kepemilikan harta. Kalau kepemilikan harta, harta yang dimiliki tanpa harus dikurangi yang lain. Kalau ini harus diperhitungkan ya. Ini anggap aja Pak Solahuddin ini misalnya menjumlahkan barang dagangannya pada suatu periode, ya, modal total, ya, baik berupa barang, baik berupa uang, baik berupa benda-benda yang akan dijual, ya, totalnya itu 400 juta. Tapi dia punya utang yang harus dibayar 200 juta. Jadi masih 200 juta. Cuma dia punya keuntungan, ya, bersih dari pelaksanaan perdagangan tersebut 100 juta. Jadi total uang yang dia miliki, ya, uang yang dia miliki 300 juta. Nah, ini setelah dia memiliki uang 300 juta, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Maka zakat yang harus dia bayar adalah 300 juta kali 2,5%, 700.
7.500.000. Kita lanjutkan anak-anak. Zakat profesi, zakat penghasilan atau zakat profesi. Al-malul mustafad. Zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga yang mendatangkan penghasilan uang yang halal tentunya, yang memenuhi nisab batasan minimal, contohnya misalnya pejabat, pegawai negeri, ya, baik swasta juga bisa, dokter, konsultan, advokat, dosen, maklar, wah ini seniman dan sejenisnya yang dimasukkan oleh kita sebagai profesi. Menghitung zakat profesi. Ini anggap contohnya ya. Zakat profesi itu zakatnya 2,5%. Ya, mengikuti nisabnya nisab emas. Ini contoh Pak Ahmad ini memiliki gaji 3 juta. Menghasilkan tambahan dari kios pulsanya 8 juta. Total penghasilan 11 juta. Nah, cicilan apartemen ya tidak bersubsidi 5 juta per bulan. Berarti 6 juta sama dengan 6 juta ya. Terus kemudian jika harga beras yang dikonsumsi Pak Ahmad 11.000 per kilo, nisabnya 520 kali 11.000 sama dengan 5.720.000. Sedangkan sisa penghasilan Pak Ahmad ada 6 juta, maka bulan itu Pak Ahmad harus membayar zakat profesi sebesar 6 juta kali 2,5% sama dengan 150.000. Ya, 150.000. Jelas sampai di sini anak-anak? Oke, jelas ya. Kita lanjutkan. Ini evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya. Tidak usah. Nanti anak-anak sehabis ini silahkan buka bukunya dipelajari kembali. Terus kemudian silahkan kerjakan ya di Google Form soal-soal yang berkaitan dengan zakat. Jelas ya? Makasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.